kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi dan salam jumpa kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Hendra Asa kembali menyapa Anda di awal tahun ini, tepatnya di 6 Januari 2026. Dan kita membahas untuk Sulut Bicara kali ini di awal tahun 2026 tentang stop kekerasan seksual di kampus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual di kampus ini sementara viral di media sosial maupun di media-media lainnya yang sifatnya ini karena ada mahasiswi yang melakukan bunuh diri. Ini indikasinya ya, indikasi diduga terkait dengan kasus tersebut yang membawa nama oknum dosen yang ada di Universitas Negeri di Sulawesi Utara. Saya sebutnya Unimah ya. Dan untuk kali ini kami akan membahas 1 jam ke depan. Nanti Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon di 08219. Bisa ditayangkan operator membantu untuk line telepon. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau Anda bisa berkomentar di YouTube kami yang kami sekarang ini lagi tayangkan live di YouTube RRI Manado ya. 1 jam ke depan ini Anda bisa bergabung di 0821958350 80 dan sudah hadir bersama kami di studio selaku psikolog Sulawesi Utara ada Ibu Dr. Preisi Sherly Sibi MPSI. Selamat pagi Ibu Doktor. Selamat pagi Pak Hendra. Iya, saya panggilnya Ibu Preisi atau bebas, boleh Bu Preisi. Preisi ya. Dan Ibu Preisi tidak asing lagi untuk kita di RRI Manado. Dan selanjutnya kami bersama-sama dengan Emanuela Malonda, Sarjana Hukum, Koordinator Koalisi Anti Kekerasan Seksual berbasis gender. Selamat pagi, Emanuela. Selamat pagi, Pak. Emanuela ini langsung ya mengawas dan memantau ya untuk peristiwa atau kasus yang sementara terjadi. Marak ini sekarang lagi menjadi pembahasan di media sosial dan tentunya juga ini menjadi salah satu yang viral di berbagai media. Ya, saya mengikuti dari semenjak kasus ini merebak dan banyak akhirnya yang berempati terkait dengan bagaimana kemudian mahasiswi ini indikasinya ya masih dalam proses juga otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama dikatakan bahwa ini bunuh diri karena penyebabnya alasannya terjadi pelecehan seksual terhadap mahasiswa ini yang dilakukan oleh oknum dosen. Kami juga bersama-sama dengan nanti ya Dr. Aljon. Oh, ini sudah bersama-sama di Zoom ya. Oh belum. Kami nanti akan bersama-sama dengan Dr. Aljon Dapa MPD, Dekan FIPP, yang juga anggota Satgas PPKPT Unimah ya, dan nanti ada juga dari penasihat hukum Advokat Sofian Jimmy Yoradi, DPAAI Korwil Sulawesi Utara, Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah. Sambil menunggu narasumber yang lain juga yang akan bergabung, saya ke ini Emanuela ya, yang mengawal dan juga ini memantau langsung terkait dengan kasus ini. Sejauh ini seperti apa? Yang terakhir yang bisa boleh kami dapatkan informasi nih, Emanuela. Silakan. Jadi dari kami Koalisi Anti Kekerasan Seksual Berbasis Gender, kami bersama organisasi lembaga komunitas yang ada di Sulawesi Utara bahkan di luar Sulawesi Utara membentuk forum pengawalan kasus KS kampus. Nah, dari yang kami bentuk itu ada 2 korban yang
telah kami dampingi, yang dimana korban-korban tersebut adalah korban-korban selanjutnya dari oknum dosen tersebut gitu. Dan kemarin hari kami sudah melakukan pendampingan karena kemarin korban dipanggil oleh Satgas PPKPT ya, kalau nggak salah, untuk diperiksa. Dan karena diberikan undangan, jadi kemarin dari tim pendamping kami dari Forum Pengawalan Kasus KS Kampus sudah mendampingi 2 korban yang menjadi korban dari oknum dosen tersebut. Oke, ini diperiksa apa nih? Sementara kan ini hanya mengawal saja, bukan masuk atau menjadi saksi begitu, Emmanuel? Korban diperiksa sebagai korban gitu, bukan sebagai saksi juga, tapi sebagai korban dari oknum dosen tersebut karena ternyata di tracking ada banyak sekali yang menjadi korban dari oknum dosen tersebut, tapi yang berani sekarang untuk melapor adalah 2 mahasiswa dari FIPP kalau nggak salah ya, dari FIPP mereka. Baik. Kalau Emanuela sendiri, ini kita menginvestigasi lebih terbuka begitu ya, terkait dengan perkembangan kasus ini. Sebenarnya melihat ini benar-benar kasus bunuh diri atau memang karena ada tindakan hukum atau fakta hukum yang lain yang dilakukan akhirnya membawa nama oknum dosen ini begitu? Kalau misalnya dilihat dari pengalaman-pengalaman yang saya dan teman-teman pendamping dampingi, banyak sekali korban-korban itu mereka tidak mau untuk bersuara karena rasa takut yang muncul di dalam diri mereka. Ya mungkin dari ibu psikolog mungkin yang lebih mengerti ya. Dan dari korban-korban ini biasanya pelakunya adalah orang yang hierarkinya lebih tinggi dari mereka. Contohnya yang ini, hierarkinya, relasi kuasanya itu sangat kuat, yaitu dosen. Dimana kalau bisa dikatakan dosen adalah segalanya gitu bagi mahasiswa. Karena dalam akademik otomatis korban itu mahasiswa-mahasiswa itu harus mencari dosen. Saya mengarahkan gitu. maksudnya begini, kita melihat ini kasus memang bunuh diri atau Emanuel memandang memang karena dilakukan oleh oknum dosen yang diduga seperti itu. Kalau dari saya sendiri dan dari tim-tim yang melakukan analisis, kami bisa dari kami lihat ini, kami menarik kesimpulan bahwa ini juga ada indikasi dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Kita tidak bisa tidak bisa melupakan memang korban itu sudah meninggal, tapi kita tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi latar belakang korban itu kalau diberitakan bahwa korban itu bunuh diri. Oke, baik. Saya ke Ibu psikolog ya. Ini kita melihat disebut kekerasan seksual. Sementara apa yang membandingkan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Sementara di waktu merebak kasus ini disebut pelecehan seksual, begitu. Kekerasan kan kalau kita melihat karena memang ada kerusakan terkait dengan fisik seseorang yang dilecehkan begitu, dan pelecehan kan sifatnya cuma sentuh-sentuh, raba-raba, ataupun sekarang ada undang-undang yang terbaru terkait dengan hukum pidana terkait dengan bagaimana kemudian disebut pelecehan seksual tindakan-tindakannya yang sifatnya tidak merusak tubuh seseorang begitu. Saya ke Ibu Presi, silakan Ibu Presi. Iya, Pak Hendra, kita berbicara terkait dengan kekerasan dan pelecehan. Namun bagi saya secara pribadi, setelah saya menganalisa, kemudian saya melihat data, kemudian saya melihat juga korban-korban yang kepada saya ya, klien-klien yang datang kepada saya terkait dengan pelecehan seksual atau korban pemerkosaan yang ada, ini pelecehan dan kekerasan ini adalah kejahatan. Ya, artinya memang persepsi kita harus sama dulu terkait dengan pelecehan dan kejahatan ini, ya, atau kekerasan, ya. Artinya kalau misalnya kita hanya membahas terkait kalimat, itu berarti kan hanya sebatas arti atau persepsi seseorang terkait dengan kalimat tersebut. Namun yang sekarang kita bahas adalah bagaimana tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tidak wajar, sehingga dalam konteks ini bisa mengakibatkan seseorang menyerah dengan kehidupannya, dengan konteks apapun gitu ya. Entah dia berhenti dari kampus, tidak mau DO aja, atau tidak mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau sampai menghabisi nyawanya sendiri. Nah, dalam persepsi psikologi, hal ini
membuat seseorang itu ada di titik terendah bagi hidupnya. Beberapa kali saya menghandle beberapa kasus yang seperti ini gitu ya. Yang saya dapati mereka tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan air mata, kemudian badan mereka sangat kaku, untuk bernapas pun sulit. Jadi bagaimana kita harus mendeskripsikan terkait dengan korban pelecehan atau korban kejahatan seksual ini untuk mengungkapkan sesuatu jika dalam konteks korban ini bisa kita ajak ngomong lagi. Tapi kalau saya melihat dari kasus perkembangan mahasiswi ini begitu ya, di latar belakangnya karena tekanan batin. Kalau Anda melihatnya seperti itu ketika dia disebut katanya ini bunuh diri dan sekarang sudah mulai berkembang bahwa ini juga dilakukan karena ada kekerasan yang dilakukan oleh oknum dosen ini sendiri begitu. Kalau dari surat yang ditulis, pernyataan-pernyataan si korban ini iya, bahwa terjadi tindakan-tindakan tekanan-tekanan dari seorang dosen, notabene-nya statusnya adalah dosen yang harusnya dia mengajar, memberikan edukasi, membawa pengetahuan yang luas kepada mahasiswa, namun ternyata ada gerakan tambahan yaitu kejahatan, kejahatan walaupun tadi ya, mohon izin Pak Hendra tadi mengatakan cuma, ada kata cuma disentuh. Hello, itu bukan cuma. Itu ibarat seseorang mengambil milik seseorang gitu loh Pak Hendra. Misalnya orang ada Aqua nih, ya minuman ya. Sorry saya menyebutkan nama ya, brand. Ini di depan saya dan ini punya saya. Kemudian ada seseorang yang ambil. Itu sakit juga kan, maksudnya kita punya dang, bilang dang, iya nggak boleh langsung ambil gitu loh. Nah sama dengan apalagi ini badan, ya? Iya ini badan terus kemudian di touch gitu, disentuh itu kan kayaknya hello, orang bukan dari barat gitu, orang timur nggak boleh sentuh sembarangan loh, apalagi orang juga tahu ada beberapa temen ya yang dari Muslim, nggak boleh loh saling sentuhan, bukan muhrim loh. Menjaga gitu. Aurat, iya. Nah hal-hal yang seperti ini ya memang harus disamakan persepsi, kemudian disosialisasikan terus menerus gitu. Sehingga menurut pandangan saya dan analisis saya, kenapa terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus? Jadi banyak faktor. Tapi saya akan masuk ke psikologinya banget ya, di mana seseorang itu diciptakan Tuhan mempunyai kekuatan lebih. Nah, di sisi itulah psikologi akan masuk jika pada saat dia memerlukan teman berbicara atau teman untuk mendengarkan, dia bertemu dengan orang yang tepat. Baik. Ditahan dulu Bu, karena kita nanti akan bergabung juga bersama dengan narasumber yang lainnya. Sudah ada di Zoom kami, Dr. Aljon Dapa MPD, Dekan FIPP, anggota Satgas PPKPT Unima ya. Dan nanti akan bergabung bersama kami juga Pak Advokat Sofian Jimmy Yosadi, DPP AAI Korwil Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Tetap bersama kami akan break dulu sejenak untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Sulut Bicara dan kita masih membahas terkait dengan stop kekerasan seksual di lingkungan kampus ya. Dan kami sudah terhubung juga bersama dengan Dr. Aljon Dapa, MPD, Dekan FIPP. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mendengarkan suara kami dengan baik di sana, Pak? Iya, apa kemudian juga suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Di sini suaranya terdengar dengan jelas dan kami juga sudah bersama-sama dengan Advokat Sofian Jimmy. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, pengacara dari kasus ini. Dan sebelum saya ke pengacara, saya ke Pak Dekan ini berbicara terkait dengan kasus ini. Sebenarnya dari pihak Bapak melihatnya seperti apa dulu, Pak? Sebelum kita nanti akan lebih mendalam terkait dengan kasus ini akhirnya masuk dalam jeratan hukum akhirnya. Silakan Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama tentunya kita terus bersimpati dengan situasi yang dialami oleh keluarga dari mahasiswa kami yang menjadi korban. Jadi kami tentunya terus mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa dengan apa yang dialami oleh mahasiswa kami. Dari kacamata kami tentunya sebagai pimpinan fakultas merasa sangat kehilangan seorang calon guru yang potensial ya, sedang kami bina di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di jurusan Pendidikan Dasar, Program Studi Pendidikan Guru SD S1. Jadi kami melihat bahwa ini sebuah peristiwa yang tentunya di luar perkiraan kita semua. Padahal secara akademik apa yang sudah dilakukan oleh kami untuk layanan akademiknya itu tidak ada masalah. Justru sebenarnya hari ini tanggal 6 Januari korban itu akan mengikuti ujian proposal skripsi. Jadi ini yang kemudian menjadi pengawal dulu dari awal dari diskusi kita, dan makanya kami tentunya merasa sangat kehilangan juga kader terbaik kami di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Mungkin itu dulu. Baik, saya ke bagian penasihat hukum ya, Pak. Ini kita melihat pada perkembangan kasus ini kan akhirnya mencuat ini yang namanya kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kampus akibat dari peristiwa yang terjadi. Kalau dari Bapak sendiri ini mengawal kasus ini seperti apa? Yang dipahami dulu, yang pertama sehingga bisa sekarang masuk dalam pemeriksaan atau laporan polisi yang dilakukan oleh pihak keluarga. Terima kasih. Jadi saya memulai dengan begini dulu, bahwa saya ini bukan penasihat hukum atau pengacara dari keluarga korban, bukan. Memang beberapa waktu lalu ada yang menghubungi, tapi sampai belum ditandatanganinya surat kuasa, berarti saya belum bertindak sebagai pengacara penasihat hukum korban ya, keluarga korban. Kedua, saya sudah 20-an tahun ini mengadvokasi korban-korban kekerasan anak dan perempuan di berbagai daerah di Sulawesi Utara. Saya berikan bantuan hukum pro bono tanpa dibayar, juga di daerah-daerah lain karena saya pengurus pusat, jadi termasuk di Jawa Barat, di Jakarta ada beberapa kasus juga.
Dan dari kacamata hukum, terus terang memang saya telah memberikan beberapa pandangan hukum ya di beberapa media termasuk RRI juga, bahwa kasus ini memang kasus yang boleh dikata menjadi introspeksi buat kita semua, bahwa ini ada satu hal yang seharusnya juga kita harus serius ya, ini bukan kasus biasa, bahwa ini ada kasus-kasus lain karena ternyata ada pengakuan-pengakuan korban. Nah, saya pertama dari sisi pandangan hukum kepada oknum dosen yang terduga ya melakukan kekerasan seksual, dalam pandangan hukum itu menurut Undang-Undang 12 tahun 2022 dia punya ancaman di pasal 6 huruf C itu 12 tahun, denda 300 juta. Itu ancamannya tinggi. Karena melakukan pelecehan seksual itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini cukup tinggi. Sebagaimana juga ada gium hukum kan, lex dura sectamen scripta, bahwa demi undang-undang itu betul-betul keras dan memang demikian bunyinya, tapi harus dilaksanakan. Nah, dari ancaman ini pun karena begitu keras undang-undang ini ada di dalam pasal 15 itu ayat 1 di huruf B, dia dikenakan pemberatan karena dia sebagai pendidik. Jadi ditambah sepertiga. Jadi ancamannya 12 tahun ditambah sepertiga berarti tambah 4 tahun. Jadi bisa 16 tahun gitu. Itu yang dari sisi hukumnya. Dan ini kasus ini tidak boleh main-main. Dan kedua yang pernyataan saya itu dari sisi hukum ini bukan delik aduan. Walaupun mayoritas kekerasan seksual adalah delik aduan, korban yang harus melapor, tapi ini korban meninggal dunia. Jadi dia bukan delik aduan, delik biasa. Siapapun bisa melapor. Tanpa melaporan pun seharusnya penyidik itu bisa dengan konteks hukum ya, penalaran hukum dan sebagainya. Kita tidak berpijak hanya kepada teks undang-undang begitu. Jadi ini delik biasa. Segera saja penyidik itu memproses. Apabila ada dugaan ya ke situ. Kemudian yang harus juga diperhatikan, dan saya aktif di media sosial, bahwa kalau dikenakan dugaan kepada seseorang person ya dengan tolong kita masyarakat juga, saya selalu membela korban, selama ini selalu membela korban, tolong kita perhatikan juga keluarga daripada oknum dosen ini, jangan dibully. Dia tidak ada hubungan dengan anak-anaknya maupun istrinya, ya atau keluarga lainnya. Artinya kita harus bijak lah. Ini pertanggungjawaban pidana kepada perseorangan, dan dia juga kan baru terduga, belum tersangka. Baik, gitu. Saya mungkin melihat dari kasus ini, saya mengikuti juga perkembangan kasus ini. Kita melihat fakta hukum di dalamnya begitu ya, karena di sini kan kita belum tahu pasti apakah benar dia melakukan bunuh diri atau memang terjadi pembunuhan di situ, kekerasan terkait dengan perempuan ini, kekerasan terhadap perempuan. Kita belum melihat fakta hukum di situ. Ini kita hanya menduga-duga saja yang dilakukan pihak kepolisian. Bahkan ini sementara dilakukan otopsi untuk memastikan seperti apa juga. Apa benar terjadi kekerasan, ada kekerasan kontak fisik di situ, atau sifatnya karena tekanan batin seperti yang tadi kami ulas bersama dengan psikolog terkait dengan korban yang dimaksud. Kalau Anda melihat ini memang betul-betul fakta hukumnya bunuh diri atau memang kekerasan, terjadi kontak fisik antara korban dan juga diduga oknum dosen yang melakukan hal ini. Karena kita hanya melihat dari surat ya, tidak melihat dari saksi yang melihat, merasakan dan mengalami secara langsung begitu. Jadi begini, ada dua konteks yang berbeda dalam tindak pidana ini. Pertama dugaan kekerasan seksual yang sebenarnya bukan hanya surat dari korban, tapi sudah ada petunjuk-petunjuk lain. Misalnya chattingan daripada oknum dosen itu, kemudian juga teman-temannya yang bisa menjadi saksi ketika dia itu dalam keadaan ketakutan, depresi, trauma itu menunjukkan lokasi dia kemana. Itu petunjuk yang luar biasa, ya kan begitu. Kemudian juga ada pengakuan korban-korban lain. Berarti oknum dosen ini ternyata juga sudah punya korban yang demikian banyak. Jadi dari rangkaian bukti-bukti awal ini sebenarnya penyidik sudah, kalau menurut saya ini sudah telak, ini bisa segera diapakan. Karena begini, undang-undang TPKS ini bahkan korban saja, pengakuan korban itu tidak sudah berdiri sendiri, itu
cukup kuat buktinya. Itu yang pertama dari sisi kekerasan seksualnya. Kalau menurut saya, pandangan hukum saya ini bahwa ini kasus ini cukup kuat untuk menjerat oknum dosen ini dari sisi kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dia apakah bunuh diri atau dibunuh, itu kita tentu harus melihat hasil dari otopsi kepolisian. Artinya kan polisi tidak bisa bermain-main dengan ini. Tapi memang ada banyak hal yang juga dalam perkembangan yang saya baca, ini ada kejanggalan-kejanggalan, termasuk misalnya CCTV yang ada di seputaran situ, tiba-tiba dia diserahkan kemudian katanya tidak ada. Karena ini kan hal-hal yang saya sudah pengalaman lah dalam hal ini. Ini setiap bulan saya ini terima kasus, kalau tidak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik dari provinsi, kabupaten, kota, biasanya mereka datang ke rumah, kayak di Tompasok, di rumah saya itu tiap saat, tiap pagi, siang, orang-orang datang semua. Rata-rata korban itu adalah orang yang trauma dan mayoritas adalah orang-orang susah. Jadi memang di sini ada relasi kuasa, makanya saya bilang ada pemberatan. Seharusnya dikenakan pemberatan karena dia sebagai pendidik punya relasi kuasa, menakut-nakuti, ya kan itu ancaman dan itu sudah jelas. Sebagaimana juga diterangkan psikolog tadi kan, Upresi. Jadi ini kita betul-betul harus menjaga kasus ini karena begini, pengalaman saya juga bahwa kalau kita terlalu ribut, terlalu hingar-bingar, orang-orang juga punya kepentingan politik misalnya dalam tanda kutip dan lain-lain, ini kasus lama-lama kalau tidak dijaga dia senyap. Baik. Karena dia akan hilang. Saya bukan politisi, saya tidak anti politik, tapi saya pure ya membantu pengacara pro bono. Artinya saya juga pengacara profesional, tapi pro bono dalam arti kita harus konsen dan perspektif korban, terutama keluarga. Baik. Termasuk keluarga oknum dosen itu. Tolong jangan dibully. Jadi artinya Pak Penasihat Hukum ini memandang bahwa pembuktian dalam kasus ini sebenarnya sudah ada, begitu ya? Dari yang tadi dikatakan saksi mata sudah ada, pembuktian dalam dokumen yang juga sudah ada, begitu? Iya, chattingan dan apa kan tinggal rekam jejak semua, apalagi sudah viral. Sedikit, Pak, sudah viral kan itu. Jadi ada chattingan. Kemudian juga ada pengakuan-pengakuan korban-korban yang lain. Kemudian ada teman-temannya yang menyatakan dia itu memang benar-benar pergi dengan oknum dosen itu, ditentukan lokasinya dan kemudian yang surat itu dari korban. Yang tentu kalau kita mau telusuri dokumen keabsahannya kan itu tinggal gampang. Ilmu pengetahuan begitu luas kok sekarang gitu. Baik. Saya ke Ibu psikolog nih, Bu Presi. Menarik ya Bu ya. Ini dikatakan oleh penasihat hukum bahwa bagaimana kemudian tindakan-tindakan hukum, pelaporan hukum yang sudah bisa dilaporkan ini sudah bisa menjadi sebuah fakta hukum ya untuk menjerat salah satu oknum yang terlibat dalam kasus ini. Kalau dari lingkungan kasus sendiri, lingkungan kampus sendiri begitu. Kita yang pernah kuliah pasti sudah mengetahui ada dosen yang sifatnya ya cool kepada mahasiswanya, ada yang memang loyalitasnya kepada mahasiswa pedulinya tinggi, ada yang sifatnya jual mahal. Itu tidak asing ya dalam lingkungan kampus. Untuk semua yang berkuliah pasti mengetahui sedikit lingkungan-lingkungan seperti itu. Hal-hal seperti itu. Ini apakah dari seorang yang mahasiswa yang dinyatakan ini meninggal karena bunuh diri tekanan dari dosen ini juga ini berimbas banyak kepada mahasiswa sebenarnya. Ya artinya terungkap. Kalau berimbas pasti berimbas. Namun memang segala sesuatu itu bisa kita ambil pemaknaannya ya. Walaupun miris gitu Pak. Beberapa kali memang pada saat saya dihubungi RRI, saya baru selesai menghandle kasus yang mirip. Oh iya. Korban. Di situ saya menceritakan bagaimana ya si korban ini harus mengungkapkan apa yang dia alami dengan dia menghabisi satu kotak tisu setengah ya. Tapi saya sebagai seorang psikolognya, saya cukup miris, sangat miris banget mendengarkan hal itu. Saya bisa menghabisi satu kotak tisu tambah setengah. Saya ikut menangis dengan si korban itu. Ini baru beberapa hari yang lalu loh Pak. Nah ini saya akan mengantar bagaimana korban merasa sakit yang mendalam, trauma yang cukup mendalam, sehingga banyak sekali trigger minor yang dia rasakan sampai, kalau saya lihat dari beberapa jurnal, sampai dia memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya. Namun ada catatan, dia membuat
surat. Nah itu kalau di psikologi itu dia coping stress dengan mencatat. Nah artinya perasaan dia saat itu seperti apa itu saya susah mengungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi yang pasti dia sulit sekali berpikir sangat sampai sulit, ke arah Pak. yang titik paling tinggi begitu ya. Titik nol, bahkan mungkin titik minus dalam kehidupannya dia untuk mengambil keputusan tersebut. Apalagi kalau dilihat dari data-data beliau gitu ya, yang si korban ini, dia hari Termasuk ini, berprestasi juga dia. iya ya? hari ini dia akan ujian proposal tadi Pak Dekan bilang. Tinggal 1 langkah itu pencapaian yang luar biasa bagi mahasiswa, mahasiswa aktif. Namun tadi juga ada beberapa perilaku yang dilakukan si korban ini, entah makanya ini juga saya cukup curious gitu. Saya pengen tahu banget sebelum ini dia berbicara dengan siapa. Terakhir kali. Yes, bukan hanya terakhir kali, mungkin 1 bulan sebelum ini dia sempat ngomong sama mama papanya, orang tuanya, kakak beradik. Digital juga bisa membuktikan di situ. Tadi sudah dikatakan. Iya, bukan hanya rekam jejak digital, namun juga kesaksian fakta real yang dilakukan itu di orang-orang yang terdekat. Apakah dia mempunyai pacar atau mempunyai sahabat yang tadi ya sempat dikatakan Pak Sofyan, sahabat atau siapapun itu, ibu kos dan lain-lain. Nah itu juga kita bisa tracking dari situ. Sehingga kenapa dia harus mengambil langkah yang tadi. Jadi ada ancaman. Jadi kalau bagi kami gitu ya, kita berempat sebagai narasumber ini, kalau diancam biasa aja tuh. Tapi bagi mereka yang sudah menjadi korban pelecehan, pas diancam itu langsung turun, drop. Langsung merasa jijik pada diri sendiri, merasa saya itu nothing, bukan siapa-siapa. Kemudian juga bisa merasa hal-hal yang ngapain lagi kita hidup, kita hanya nyusahin, kita tidak kuat lagi. Karena apa Pak? Yang seperti tadi saya katakan, badannya keras Pak. Orang dalam posisi trauma itu badannya keras, tidak seperti kita yang bisa duduk, bergerak, bernapas. Itu bernapas aja sulit. Sehingga pada saat saya kemarin juga sempat mendengarkan terkait dengan ada nggak bukti, aduh itu miris banget. Kalau ada bukti berarti kan ada skenario. Tapi kalau memang pelecehan itu pasti nggak ada bukti. Apalagi kalau pelakunya sudah advance. Ibarat pencuri mohon izin, ya. Kalau dia meninggalkan jejak, dia bukan pencuri yang jagoan, yang keren. Baru pemula, ya? amatiran. Tapi kalau dia sudah tidak meninggalkan jejak sampai semua bingung, yang punya misalnya di dalam rumah, yang tuan rumah aja bingung, dia masuk dari mana Kang? Yang tuan rumah loh, yang bangun rumah, yang ngatur rumah itu bingung dia masuk dari mana. Sehingga kalau bilang pelecehan, kekerasan atau tindakan kejahatan seksual terus diminta bukti itu, hello. Itu mau cari buktinya di mana, kecuali ya katanya CCTV, tapi itu CCTV aja hilang tadi Pak Sofyan bilang. Nah, hal seperti itu sih Pak. Nah, dampaknya sekarang memang kalau kita lihat secara psikologi dampaknya luas. Sampai orang di sini aja merasakan, bukan? Tadi Pak Dekan bilang turut bela sungkawa dan lain, kita merasakan ya Pak. Nah, sampai seperti itu. Saya ke Manuela. Manuela ini kan tadi mengatakan ada 2 korban. Artinya 2 korban ini korban dalam untuk situasinya pekerjaannya sama-sama mahasiswa atau oknum di luar mahasiswa. Saya ke Manuela. Korban yang kami dampingi itu mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Di tempat yang sama ya? Iya, temannya almarhum. Temannya almarhum. Perkembangannya mereka ini yang lagi diperiksa barangkali atau kemarin hari kemarin hari mereka itu sudah diperiksa oleh tim Satgas PPKPT kemarin hari, dan untuk saat ini dari mereka sendiri sudah tenang karena beberapa hari terakhir itu mereka ketakutan, bahkan mereka sampai kayak nggak bisa tidur, ketakutan. Kayak tekanan batin juga ya. Mereka kena secondary trauma bahasanya ya, mungkin ya ibu psikolog. Nah, bahkan kalau dari saya hubungi dan teman-teman pendamping hubungi itu, mereka sampai susah untuk tidur, sampai agak susah semuanya. Bahkan privasi mereka itu terganggu karena dihubungi oleh beberapa media, dihubungi oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
Bahkan sampai seperti itu. Bahkan kami berusaha untuk mereka mendapatkan perlindungan dari SSK Sulawesi Utara, karena dari yang mereka sampaikan ke kami itu mereka tidak tenang sampai saat ini. Tapi setelah kemarin mereka diperiksa, mereka ada perkembangan bahwa mereka sudah agak mendingan untuk sekarang ini. Baik. Saya ke Pak Dekan, ada juga ini pertanyaan dari WhatsApp juga ya. Untuk saat ini bagaimana kabar dari pelaku? Sudahkah ada tindak lanjut kepada beliau atau bagaimana dengan proses hukum yang berjalan dari Lisa di Sario? Pak Dekan, kalau boleh tahu sekarang pelakunya yang disebut oknum dosen ini tetap bekerja seperti biasa atau sudah dilakukan penahanan atau difungsikan atau isolasi begitu oleh pihak kampus atau dari kepolisian? Terakhir yang boleh kami dapatkan informasi apakah dia masih bekerja begitu? Baik, terima kasih. Perlu kami informasikan supaya tidak simpang siur bahwa sejak tanggal 31 Desember kemarin, Pak Rektor sudah mengeluarkan surat keputusan penonaktifan sementara bagi dosen yang bersangkutan, dalam artian bahwa dia tidak lagi memiliki hak sebagai dosen dalam hal mengajar, meneliti, dan mengabdi di Universitas Negeri Manado. Dan ini merupakan salah satu tindakan sanksi yang dilakukan oleh kami di Universitas Negeri Manado lewat Pak Rektor. Setelah pada tanggal 31 itu kami tim Satgas juga, karena kebetulan saya juga tim Satgas PPKPT Universitas Negeri Manado selain sebagai dekan dan mengikuti kasus ini dari awal. Jadi ini baru sanksi awal yang kemudian kami terus memantau dan menerima laporan-laporan, termasuk tadi itu benar sekali ada 2 korban dengan pelaku yang sama yang melapor kepada tim Satgas kemarin dan langsung ditindaklanjuti dan semuanya sudah kami periksa kemarin. Dan tentunya sesuai dengan aturan bahwa banyak sih netizen yang nanya bahwa kenapa Unima tidak menahan atau menangkap beliau. Perlu kami klarifikasi bahwa kami sebagai institusi pendidikan sesuai dengan aturan tidak punya kewenangan untuk itu. Kami hanya, apalagi tim Satgas, ya Pak Sofian, bahwa kami sifatnya adalah pemberian sanksi administratif. Nanti sanksi yang sesuai dengan PP 94 tentang ASN itu kemudian menjadi kewenangan pimpinan tertinggi kami, Pak Rektor, dalam koordinasi dengan kementerian. Jadi saat ini, jadi dari tanggal 31 itu pelaku sudah tidak memiliki hak lagi sebagai dosen di Universitas Negeri Manado. Dan sambil menunggu proses selanjutnya, kami tetap terus bergulir dan setelah ini yang kami ketahui sesuai dengan informasi dari pelaku ketika saat kami memeriksa tanggal 31, setelah dari kami, pelaku itu sudah ditunggu oleh pihak Polres Tomohon untuk ada pemeriksaan pemeriksaan lanjut gitu. Jadi kami juga ingin mengklarifikasi bahwa kan menyebar juga di medsos bahwa terjadi perbedaan informasi bahwa di polisi belum melakukan apa-apa. Menurut Unima katanya sudah diperiksa oleh polisi. Nah ini yang perlu juga kita sampaikan kepada khalayak di luar sana, para netizen yang terhormat. Betul sekali yang dikatakan Pak pengacara Pak Sofian bahwa betul kita punya kebebasan yang luar biasa untuk berkomentar, mengkritisi ataupun sebuah kasus, apalagi kasus yang seperti ini. Tapi mari pikiran rasional kita juga kita gunakan untuk mengomentari ini secara lurus tanpa ada, ya ini kan kita lihat bahwa ketika peristiwa terjadi tanggal 30 itu dan sekaligus beredar surat itu di medsos, justru yang banyak dikuliti adalah surat itu. Jadi justru banyak yang tidak mempedulikan situasi korban seperti apa. Saya selaku dekan sudah mengawal korban
sejak dari TKP di rumah kos itu sampai dengan di rumah sakit sampai dengan di persinggahan sementara di tante almarhum di lapangan itu di perumahan. Jadi justru ketika pun kami sampai di rumah duka tidak sebanyak yang yang kita lihat di rumah duka, sehingga kemarin ketika perlu kami informasikan juga bahwa kemarin keluarga korban bersama pengacaranya itu datang ke Unima untuk meminta informasi sudah sejauh mana penanganan kasus ini dari tim Satgas, dan kami sudah menjelaskan kepada keluarga dengan pengacaranya perkembangan yang sudah dilakukan, pemeriksaan dan tindak lanjut yang sudah kami ambil bersama dengan pimpinan Bapak Rektor, dan itu mereka sudah menerima, bahkan keluarga sangat kooperatif dan memberikan bukti-bukti baru yang kami butuhkan tim Satgas untuk mengungkap untuk lebih dalam lagi untuk penyelesaian atau meminta keterangan dari pelaku, sehingga segala sesuatu kami lakukan secara transparan. Baik. Tidak ada Pak Dekan, mungkin saya bisa, ini saya memotong sedikit. Kalau kita melihat dari perkembangan kasus ini kan pertama korban ini yang mencuat dan akhirnya tadi sama seperti Bapak bilang dan juga dari Emanuela terungkap lagi 2 korban. Artinya kita melihat dari sistem pendidikannya ya, dan ini oknum-oknum yang dosen yang ada di sana. Sudah banyak sebenarnya yang terjadi sebenarnya, tapi mereka ini yang terungkap akhirnya. Seperti itu mungkin Anda memandang. Atau banyak juga kasus-kasus yang sama dilaporkan tapi ditinggal diam begitu. Iya, perlu kami ketahui bahwa saya sejak dari awal sebelum saya jadi dekan, saya kan baru 7 bulan saya jadi dekan ini. Jadi saya sudah terlibat dalam tim PPKS yang lalu, dan sekarang dari PPKS sudah berubah menjadi PPKPT, dan saya masih termasuk salah satu anggota tim PPKPT Unima, tim Satgas PPKPT Unima. Jadi perlu kami informasikan bahwa sejauh ini sudah ada beberapa kasus sejak PPKS kami tangani, dan sudah ada pelaku juga yang diberikan sanksi secara institusi. Itu oknum yang sama atau oknum yang berbeda, Pak? Beda. Artinya saya ingin mensosialisasikan bahwa Satgas kami sudah bekerja dan sudah menangani beberapa kasus yang kemudian itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak rektorat, pimpinan. Jadi seperti, dan untuk kasus ini jadinya sebagaimana yang beredar gitu ya bahwa korban sebenarnya sudah melapor dan sudah dijadwalkan untuk diperiksa, tapi kemudian karena ada informasi bahwa dia ingin pulang kampung, maka kami posisi Satgas standby untuk kemudian menunggu waktu yang disiapkan oleh korban untuk datang untuk dimintain klarifikasi informasi yang sudah dia laporkan. Oke. Ya. Artinya bahwa pihak kampus sendiri sudah menerima surat yang ditulis sendiri oleh korban waktu itu dan sudah ditindaklanjuti. Sementara informasi beredar bahwa itu belum diterima atau belum ditindaklanjuti dari pihak kampus. Nah ini yang banyak yang salah kaprah ini. Jadi itulah yang saya bilang, akhirnya orang konsen pada surat yang beredar di medsos itu. Padahal surat itu sejatinya faktanya tidak pernah saya terima, bahkan staf saya juga di fakultas tidak pernah menerima apapun, karena kami punya mekanisme kan, penerimaan masuk surat keluar, kami punya mekanisme itu, dan surat itu justru yang membingungkan kami, dia viral ketika terjadi pada hari H terjadi peristiwa itu di tanggal 30. Baik. Dan ditemukan menurut kepolisian ditemukan di TKP, ya, secara fisik suratnya itu. Jadi yang beredar kan itu surat yang difoto gitu kan. Iya, baik. Ditahan dulu Pak, karena kita nanti ke pengacara ini penasihat hukum dulu. Pak, melihat dari apa yang dikatakan tadi dari isi surat ini begitu ya, pihak kampus ternyata belum menerima sebenarnya ini. Dan ini kita bisa melakukan pembuktian seperti apa ini?
Ya. Surat itu adalah surat yang dari korban, yang sebenarnya itu korban susun menjadi bagian kronologis dia untuk melapor ke Satgas PPKPT. Baik. Kami sudah Dia tangkap akan itu ya melapor. Pak ya. Saya ke penasehat hukum. Jadi begini. Iya. Mungkin ada persepsi yang berbeda ya. Jadi saya lihat bahwa memang mungkin korban itu sudah memberikan laporan kepada Satgas. Tapi belum Nah, tertulis. Atau belum sudah ya, tertulis itu? belum di ini, karena sifatnya Satgas menunggu. Tapi saran saya, Gini. jadi saran saya begini, sebentar Pak. Sebentar Dekan. ini Pak Dekan. Jadi yang kemudian di blow up itu adalah foto yang beredar di medsos kan, seolah-olah bahwa surat itu sudah masuk ke Satgas. Tapi kalau menurut yang saya pelajari, saya amati, surat itu memang seolah-olah dalam tanda kutip hilang ya, tidak tembus lah istilahnya ke Satgas dan Dekan. Tapi mungkin ada surat lain atau ada pengaduan lisan. Nah, menurut saya ini juga menjadi pembelajaran bahwa kepada korban yang trauma ya, seperti Bu Presi bilang, ini tidak bisa apa-apa. Saya 20-an tahun mengalami itu. Saya menangis mereka. Ini perkara-perkara air mata dan darah ini yang selalu saya alami. Jadi seharusnya dengan kejadian seperti ini, Satgas harus bertindak proaktif. Jadi tidak bisa lagi bersifat menunggu. Ini saran saya. Tidak bisa menunggu. Korban kalau trauma dalam sepersekian detik dia akan melakukan apa saja yang menurut dia pokoknya blank. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut informasi yang saya dengar bahwa minggu ini memang sudah ada proses. Jadi juga pemirsa netizen juga bisa melihat. Saya tambahkan informasi. Memang benar telah ada pemeriksaan di Polres dan saya dengar juga dari Ibu Noni Sengke ya, AKBP Noni Sengke, beliau itu sekarang kepala unit PPAT. Iya, dulu beliau kanit PPA, sama-sama dengan saya pernah tangani kasus human trafficking di Minsel itu tahun 2010 dan Bitung ya. Saya tangani. Pak, jadi begini, maksud kita juga jangan misalnya ini memberikan satu edukasi hukum bahwa Unima memang benar tidak punya hak untuk menahan dosen atau apa. Itu lembaga pendidikan, bukan lembaga penegak hukum. Kemudian orang yang akan ditahan itu harus diproses dulu. Jadi pertama mungkin polisi bisa artinya menangkap dulu yang bersangkutan, mengamankan dalam arti secara halusnya. Kemudian dengan bukti-bukti yang ada, kalau 24 jam langsung ditahan. Karena ini kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang luar biasa, apalagi ini dilakukan oleh tenaga pendidikan. Saya menganggap bahwa ini kasus ini ibarat seperti apa ya? Ada sesuatu yang banyak sebenarnya dilakukan seperti tema ini kan. Saya menangani juga kasus kekerasan seksual bukan cuma di Unima. Di perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa juga. Ya mahasiswa korban dosen ya begitu. Ada juga. Dan kalau khusus Unima, saya baru selesaikan satu kasus Pak Dekan. Itu tapi sesama mahasiswa. Baik. Jadi ada mahasiswa yang merekam ini, itu, ya pornografi lah. Tahan dulu Pak. Baik. Ini Pak Dekan tadi kan ada surat tulisan. Berarti artinya apakah korban ini pernah melaporkan secara lisan tapi tidak ditanggapi? Kalau kita melihat dari kasusnya dia, artinya dia tidak kalau melihat dari bentuk pelaporan selalu harus berdasarkan dokumen ya, surat resmi begitu yang dilakukan oleh korban atau dari pelaporan hukum atau orang-orang yang tidak senang dengan situasi-situasi yang terjadi di lingkungannya begitu. Harus berdasarkan dokumen. Korban sendiri pernah menyampaikan secara lisan barangkali, karena kalau kita melihat dari isi suratnya ini sudah dipendam dari lama sebenarnya. Baik, saya sampaikan seperti ini. Jadi dari saya pertama korban itu melapor secara lisan kepada wakil dekan kemahasiswaan. Ditindaklanjuti itu Pak? Ditindaklanjuti Pak Wadek Tinja melapor kepada saya secara lisan. Dan saya langsung mengarahkan karena saya anggota tim Satgas, saya tahu mendingan kalau yang seperti ini langsung lapor saja ke Satgas supaya langsung ditindaklanjuti. Dalam bentuk dokumen ya Pak, tanpa laporan lisan tidak. Sebentar. Jadi dari laporan lisan itu, laporan tulisan tidak ada.
maka kami saya menyarankan kepada wakil dekan saya untuk menyarankan dia untuk membuat kronologis secara jujur dan kemudian langsung lapor ke Satgas. Itu kemudian pada tanggal 19 Desember itu. Saya kembali review tadi Bapak mengatakan bahwa melapor ke Satgas. Itu sudah harus menggunakan dokumen atau menyampaikan secara lisan lagi begitu, Pak? Di dalam mekanisme Satgas itu ada prosedur di mana pelapor itu akan mengisi formulir laporan. Dan apa yang dia tulis, kronologis yang dia tulis yang beredar di surat itu juga sama dengan yang dia tulis sendiri di formulir laporan di depan admin Satgas Unima. Jadi, seperti itu, Pak. Sudah ditindaklanjuti sebelumnya sampai akhirnya korban sendiri memilih untuk ambil caranya sendiri begitu. Kita melihat dari tekanan batinnya ya, Pak ya. Iya, iya. Jadi setelah dia melapor, maka admin kami melaporkan kepada sekretaris Satgas, dan hari itu juga sekretaris Satgas sesuai dengan SOP-nya harus membentuk tim pemeriksa ya dari laporan ini. Baik. Pada tanggal, dan sebenarnya sudah dijadwalkan seperti saya katakan tadi, dari tanggal 19 itu tanggal 22 sudah dijadwalkan untuk ada pemeriksaan untuk klarifikasi informasi dari pelaporan tersebut. Kan kemudian pada tanggal 20-21 itu kan hari Sabtu dan Minggu. Tapi kemudian pada tanggal 22 itu terinformasi bahwa korban ingin pulang kampung dulu. Jadi seperti itu. Jadi soal pelaporan sudah kami tidak lanjuti dan sudah masuk ke Satgas. Ya, jadi tidak ada mekanisme yang kami abaikan karena kami tahu juga, kami orang di Satgas jadi tahu bahwa saya memantau sebagai pimpinan fakultas dan bagian dari anggota Satgas, dan ini kan mahasiswa saya, jadi saya juga terus memantau supaya ini langsung bisa cepat diproses. Gitu, Pak. Kalau tadi ada diungkapkan, mungkin saya memotong sedikit Pak, diungkapkan akhirnya ada 2 korban. Mereka orang-orang yang sama melaporkan secara lisan dan dibuat untuk mengajukan melalui dokumen begitu, surat resmi atau formulir yang dikatakan Bapak? Iya, secara prosedur 2 korban yang kemarin itu sudah melapor juga secara lisan kepada tim PPKPT, dan kemudian pada kemarin diarahkan untuk, karena secara SOP mereka harus mengisi formulir dan kronologis kejadian yang mereka alami. Baik. Dan itu sudah dilakukan kemarin, dan di bawah pengawasan juga teman dari Ibu Emanuela dari LBH Manado kalau tidak salah. Dan juga kemarin kami kedatangan beberapa tim baik dari DP3A Manado, Sulawesi Utara, tim dari Irjen Kementerian, dan dari Polda. Jadi peristiwa tersebut atau kejadian kemarin pun itu sudah langsung dipantau oleh lembaga-lembaga tersebut bersama dengan tim Satgas. Jadi seperti paling terakhir Pak, sebelum kita akan mengakhiri ini tinggal menyisakan waktu 6 menit. Ya. Korban pernah melaporkan secara lisan begitu, dan akhirnya diminta mengisi formulir atau dibuat secara tertulis lewat dokumen, dan akhirnya beliau juga menulis surat sendiri begitu terkait dengan perkembangan kasus ini. Kalau Anda sendiri ketika menerima laporan itu disikapi tadi langsung oleh itu dari pihak PPKPT, dan juga ini melihat dari pribadi mahasiswa ini, dia berprestasi dan punya tekanan ketika bertemu dengan pihak dekan begitu? Saya kira ketika terakhir kali sebelum dia meninggal. Ketika terakhir kali justru karena dia juga didampingi teman-temannya dari pengurus himpunan mahasiswa Prodi PGSD, juga dari pengurus BEM. Jadi artinya dia juga mendapat pendampingan dari teman-teman organisasi kemahasiswaan baik di tingkat prodi maupun fakultas yang kemudian juga mengawal pelaporannya dia di tim Satgas. Tapi jadi dia kelihatan baik atau punya ketekanan batin ketika terakhir ketemu dengan dekan atau pihak dekan begitu?
Saya tidak bertemu langsung dengan korban. Yang bertemu langsung adalah Pak Wakil Dekan 3. Nah, saya menerima laporan dari Pak WD 3. Baik. Baru kemudian saya langsung arahkan untuk buat kronologis, langsung lapor ke tim Satgas. Baik. Jadi saya tidak bertemu langsung dengan korban. Itu ya. Yang terakhir ya. Baik, saya ke Ibu Presi, psikolog, karena kita menyisakan waktu 4 menit. Ini dipersingkat Ibu. Mungkin sebelum ke Ibu Tracy, mungkin kami bisa ada closing statement. Oh silakan Pak, closing statement dipersingkat ya Pak. Ya, jadi kami mengharapkan bahwa benar kejadian ini sudah terjadi dan pihak kami juga, pihak Unima tidak akan menutupi kejadian ini dan proses yang sedang kami lakukan. Dan tentunya sebagaimana visi dari kami, bahwa ini adalah lembaga pendidikan. Kami juga tidak ingin supaya kejadian ini terjadi, ya. Dan kita sama-sama ketahui bahwa sebagai calon guru, pencetak guru, kami terus berusaha untuk bagaimana melakukan proses pembinaan dan pendidikan para mahasiswa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat menjadi guru yang profesional. Kami terus menjaga dan akan mengawal bahwa kampus kami ini akan steril dan kemudian bisa menjadi kampus yang ramah untuk semua orang. Baik. Menjadi harapan kita semua begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan waktunya. Saya ke Ibu Presi. Terima kasih, saya pamit ya karena kita ada rapat juga. Baik, sukses selalu ya Pak. Dan kami masih menunggu juga informasi terbaru terkait dengan perkembangan kasus ini dari pihak Dekan di Unima ya. Terima kasih dan saya ke Ibu Presi. Ibu Presi ini melihat dari ternyata sudah dilaporkan kronologinya tadi ya disampaikan oleh Pak Dekan. Sudah ada secara lisan dan akhirnya tulisan dan akhirnya terakhir yang bersangkutan atau korban ini melakukan aksinya sendiri. Bagaimana Ibu Presi melihat dari... Iya, setelah mendengarkan kronologi dari Pak Dekan ya. Dipersingkat ya Bu, ya karena kita tinggal 2 menit. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan ya dari mendengar itu, saya rasa kasihan gitu korban. Tadi saya cukup miris ya. Kasihan korban disuruh menulis. Itu bagaimana gitu ya rasanya ya. Sementara dia itu itu coba kondisinya tatafore kah? Dengan air mata kah atau seperti apa gitu. Sementara mohon izin ya, untuk belum kesentuh begini aja dorang so ketakutan. Belum kesentuh loh. Nah itu disuruh menulis. Nah ini juga, ini menjadi catatan kita bersama, bukan hanya untuk kasus ini ya, tapi untuk kita bersama, sehingga bagaimana persepsi terkait dengan kekorbannya itu seperti apa ya. Karena kondisi psikologinya lagi tidak baik-baik saja. Untuk korban yang mengalami kekerasan seksual atau tindakan-tindakan terkait dengan haknya dia, saya jadi gini, manusia itu diciptakan utuh. Dan dia juga disayang orang tua utuh. Kalau hanya diambil seseorang, hanya diambil seseorang karena kepentingan atau karena persepsi, karena dia kebutuhan seksual yang tidak bisa terpenuhi gitu, itu nggak bisa, sangat tidak bisa, ya. Dan dan terakhir untuk teman-teman mahasiswa, bagi teman-teman yang sudah mengalami dan yang belum mengalami, kita saling menguatkan, ya, tingkatkan empati, sehingga tidak banyak mahasiswa nanti lulusan ke depan yang traumanya cukup tinggi, sehingga kita juga harus sama-sama sehat mental, ya, berbicaralah ke orang yang tepat. Kami tenaga psikolog cukup banyak di Sulawesi Utara, puji Tuhan, alhamdulillah saat ini silakan menghubungi kami banyak sekarang. Ada di rumah sakit, ada di luar. Masyarakat jangan sampai mengambil tindakan sendiri karena ada juga banyak yang peduli dengan Anda. Banyak, ya? Baik, terima kasih banyak Ibu Presi. Pak, terakhir boleh Pak, saya mengambil moto dari Sito Timauto, ya, kita hidup untuk menghidupi, jangan kita mematikan karakter atau mematikan seseorang. Kita balik lagi ke situ. Terima kasih. Stop kekerasan seksual di kampus kami sudah bahas ya. Kami sudah, nanti apakah akan ada kelanjutannya, nanti kita melihat perkembangan kasus. Sudah tadi disampaikan dari Dekan terkait dengan kronologi sebenarnya seperti apa ya. Dan untuk Anda juga, kalaupun mengalami hal yang sama, jangan sampai mengambil langkah-langkah sendiri. Komunikasikan dengan orang lain supaya hal-hal yang terbaik bisa Anda rasakan.
Kami akhiri, terima kasih kami sampaikan Pak Penasehat Hukum, ya Pak Sofyan, ada juga Emanuela, sebenarnya banyak yang mau ditanyakan ya, tapi waktu, dan terima kasih juga untuk Pak Dekan FIPP Unima yang sudah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, saya Hendra Rasa pamit suara dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia